Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video presentasi seminar hasil dari saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Nikmah dengan NPM A1F016038 dengan judul penelitian Analisis Miskonsepsi Peserta Didik pada materi kesetimbangan ion dalam larutan menggunakan Certainty of Response Index di MAN 1 Kota Bengkulu. Adapun pembimbing utama saya yaitu Ibu Dr. Nurhamidah MSI dan pembimbing pendamping saya yaitu Bapak Dr. Andes Hermansyah Amir MPD. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya adalah pembelajaran dan keberhasilan dalam pembelajaran. Pembelajaran merupakan kombinasi unsur yang terdiri dari prosedur, fasilitas, material yang saling mempengaruhi guna mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu tujuan dalam pembelajaran yaitu keberhasilan dalam pembelajaran. Keberhasilan dalam pembelajaran dapat dilihat dari adanya peningkatan pemahaman konsep dari peserta didik itu sendiri. Pemahaman dan kemampuan siswa antar satu dan lainnya tentunya berbeda-beda, tergantung bagaimana siswa tersebut dapat memahami dengan baik konsep tersebut. Kemampuan siswa yang dapat dikembangkan umumnya meliputi 3 aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Aspek kognitif merupakan salah satu aspek yang berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Dalam taksonomi Bloom ada 6 ranah kognitif yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menciptakan, dan mengevaluasi. Salah satu materi yang menerapkan aspek tersebut adalah pembelajaran kimia. Pembelajaran kimia merupakan salah satu materi yang mempunyai kompleksitas yang cukup tinggi dan memiliki konsep yang abstrak, sehingga hal tersebut membuat siswa merasa sulit untuk memahaminya, dan diperlukan konsep dasar yang lebih mendalam untuk memahaminya. Dalam ilmu kimia, banyak sekali materi yang berkaitan antar satu dan yang lainnya. Artinya, siswa harus memahami konsep dasarnya terlebih dahulu agar siswa dapat memahami materi selanjutnya dengan baik. Salah satu materi yang memiliki kesinambungan dalam pemahaman konsepnya yaitu pada bab kesetimbangan ion dalam larutan. Pada bab kesetimbangan ion dalam larutan memiliki subbab-subbab materi yang diantaranya adalah asam basa, hidrolisis, dan larutan penyangga. Pada asam basa, mereka akan dijelaskan mengenai pH, asam lemah, asam kuat, basa lemah, dan kuat. Begitupun pada hidrolisis, mereka akan menjumpai kembali perhitungan pH, asam lemah kuat, basa lemah kuat, dan juga begitupun pada larutan penyangga. Artinya, ketiga materi tersebut sangat berkesinambungan. Namun, pada umumnya, guru lebih memperhatikan pada materi perhitungan dibandingkan dengan pemahaman konsep, sehingga siswa kesulitan memahami konsep dengan baik. Dari hal tersebut, maka akan menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda pada siswa, sehingga terdapat salah satu pemahaman yang berbeda pada pandangan ilmiah yang disebut dengan miskonsepsi. Pemahaman konsep yang tidak sesuai atau miskonsepsi akan bermuara pada rendahnya hasil belajar siswa. Hal ini seperti yang telah saya lakukan pada observasi awal di MAN 1 Kota Bengkulu bahwa nilai ulangan harian siswa masih di bawah KKM yaitu 75. Selama ini, guru mengetahui miskonsepsi hanya berasal dari wawancara saja. Instrumen pendeteksi miskonsepsi belum banyak dikembangkan. Padahal ada salah satu cara untuk mendeteksi miskonsepsi sekaligus mengetahui siswa tersebut paham konsep dan tidak paham konsep, yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan metode Certainty of Response Index.
menganalisis dengan menggunakan instrumen pendeteksi miskonsepsi dengan CRI, yaitu dapat dilakukan dengan memberikan jawaban dan diikutsertakan dengan skala. Skala yang tinggi menunjukkan ke tingkat kepercayaan diri siswa yang tinggi dalam mengerjakan soal tersebut. Dari latar belakang yang telah saya uraikan, maka saya memiliki judul penelitian yang berjudul Analisis Miskonsepsi Peserta Didik pada Materi Keseimbangan Ion dalam Larutan di MAN 1 Kota Bengkulu. Selanjutnya, batasan masalah dalam penelitian ini yang pertama, analisis miskonsepsi dilakukan pada seluruh kelas 11 MIPA MAN 1 Kota Bengkulu tahun ajaran 2019-2020 yang telah mempelajari materi asam basa, hidrolisis garam, dan larutan penyangga. Selanjutnya, pengukuran miskonsepsi menggunakan instrumen tes berupa soal uraian dengan metode CRI. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Seberapa besar miskonsepsi yang terjadi pada materi keseimbangan ion dalam larutan terhadap siswa kelas 11 MIPA MAN 1 Kota Bengkulu? Selanjutnya, bagaimanakah hasil identifikasi siswa yang mengalami miskonsepsi pada materi keseimbangan ion dalam larutan menggunakan metode Certainty of Response Index? Tujuan penelitian yang pertama, untuk memperoleh gambaran miskonsepsi pada siswa kelas 11 MIPA MAN 1 Kota Bengkulu pada materi keseimbangan ion dalam larutan. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi miskonsepsi pada materi keseimbangan ion dalam larutan menggunakan metode CRI. Adapun manfaat pada penelitian ini, yang pertama yaitu bagi guru. Bagi guru dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih model, strategi, dan pendekatan untuk meningkatkan belajar mengajar siswa. Selanjutnya yaitu bagi sekolah, dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolah. Yang selanjutnya bagi peneliti yaitu sebagai wahana untuk meningkatkan kemampuan tentunya dalam bidang penelitian deskriptif. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu hasil belajar, faktor yang mempengaruhi hasil belajar, pemahaman konsep, definisi miskonsepsi, jenis-jenis miskonsepsi, ciri-ciri miskonsepsi, faktor-faktor miskonsepsi, cara mengetahui miskonsepsi, akibat miskonsepsi, jenis-jenis miskonsepsi, CRI, asam basa, hidrolisis garam, dan larutan penyangga. Adapun penelitian yang relevan yang saya ambil dalam penelitian ini, yang pertama yaitu tahun 2018, Kurota Ayun Harigito dan Murbangun Nuswawati, yaitu analisis miskonsepsi siswa menggunakan tes diagnostik multiple choice berbantuan CRI. Selanjutnya pada tahun 2014, Rosita Sari, Sari Dewi, dan Agus, pengembangan tes diagnostik two-tier untuk mendeteksi miskonsepsi siswa SMA pada topik asam basa. Selanjutnya pada tahun 2016, Nur Jaimah, Kartika, dan Nur Jaidi, analisis miskonsepsi siswa kelas 11 SMA pada materi larutan penyangga menggunakan instrumen tes three-tier multiple choice. Pada tahun 2017, Nur Lela, Mawardi, dan Tuti dengan judul Kajian Miskonsepsi Siswa melalui tes multiple choice menggunakan Certainty of Response Index pada materi reaksi reduksi dan oksidasi kelas 10 MIPA SMA N1 Pontianak. Pada tahun 2019, yaitu penelitian Anwarudin dan kawan-kawan dengan judul Analisis Miskonsepsi Peserta Didik pada materi hidrolisis garam melalui tes diagnostik. Adapun kerangka berpikirnya, yaitu konsep awal siswa yang menimbulkan sesuai dengan konsepnya dan tidak sesuai dengan konsep, proses belajar mengajar, konsep diterima dengan benar, miskonsepsi. Selanjutnya ada analisis miskonsepsi dengan tes diagnostik disertai CRI, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu ketiga metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif kuantitatif.
Jenis penelitian deskriptif kuantitatif ini merupakan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena dengan jumlah, ukuran, atau frekuensi. Dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan miskonsepsi yang terjadi pada kelas 11 MIPA di mana satu Kota Bengkulu pada bahasan kesetimbangan ion dalam larutan. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 11 MIPA MAN 1 Kota Bengkulu. Adapun waktu penelitiannya yaitu pada bulan Februari dan sampai pada bulan Maret 2020. Adapun populasi dan sampelnya yaitu populasi merupakan keseluruhan objek yang digunakan yang memengaruhi dalam penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas 11 MIPA MAN 1 Kota Bengkulu yang terdiri dari 5 kelas yaitu kelas 11 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, MIPA 4, dan MIPA 5. Selanjutnya, sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling yaitu berdasarkan tujuan tertentu. Artinya, sampel dalam penelitian ini diambil tidak secara random maupun berdasarkan daerah tertentu. Sehingga sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh kelas 11 MIPA MAN 1 Kota Bengkulu. Selanjutnya, prosedur penelitian. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini meliputi penyusunan instrumen tes dan melakukan uji coba. Yang selanjutnya, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan penelitian ini yaitu yang pertama melakukan penelitian dengan memberikan soal tes analisis. Yang kedua yaitu mengumpulkan lembar jawaban. Yang ketiga yaitu tahap akhir. Tahap akhir dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan hasil penelitian ke dalam pembahasan dan melakukan penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa soal tes uraian yang mana setiap soal dilengkapi dengan certainty of response index. Analisis instrumen. Analisis instrumen yaitu soal yang diuji cobakan kepada siswa sebelumnya dilakukan validasi ahli atau secara teoritis, yaitu salah satu dosen program studi pendidikan kimia dan salah satu guru kimia di MAN 1 Kota Bengkulu. Kemudian hasilnya akan dilakukan uji coba empiris atau uji coba lapangan yang akan diuji ke validitas instrumennya dengan menggunakan rumus pada slide, diujikan reliabilitas instrumennya, lalu uji taraf kesukaran soal, dan uji daya pembeda soal. Selanjutnya yaitu analisis hasil tes. Yang pertama yaitu perhitungan data. Data yang telah diperoleh maka dihitung dengan menggunakan rumus yang ada pada slide. Kemudian penafsiran data. Penafsiran data ini, data yang telah diperoleh tadi akan dibagi menjadi dua kelompok yaitu secara individu dan per kelompok. Untuk data individu ini digunakan untuk memperoleh persentase miskonsepsi siswa, sedangkan untuk data kelompok digunakan untuk melihat konsep soal yang memiliki level tertinggi miskonsepsi dengan menghubungkan nilai CRIS dan koreksi benar. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu dalam 3 bentuk. Yang pertama, hasil tes uji coba, hasil penelitian, dan hasil wawancara. Yang pertama yaitu hasil tes uji coba. Hasil uji validitas soal dalam penelitian dapat dilihat pada tabel yang mana dari soal nomor 1 sampai nomor 7 menunjukkan kriteria valid yang mana dapat diketahui dari nilai R tabel 0,355 dan N29 dengan validitas soal ini diujikan untuk melihat seberapa alat ukur tersebut dapat dipercaya dalam mengukur sesuatu yang akan diukur. Selanjutnya yaitu hasil uji reliabilitas.
Nah, pada uji reliabilitas dihasilkan nilai Cronbach alpha sebesar 0,521 dengan tingkat reliabilitas sedang. Uji reliabilitas ini digunakan untuk melihat keajegan alat ukur tersebut. Selanjutnya yaitu hasil uji tingkat kesukaran soal, yaitu untuk melihat tingkat kesukaran soal yang dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya yaitu hasil uji daya pembeda soal. Hasil uji daya pembeda soal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa yang memiliki kemampuan tinggi dengan siswa yang memiliki kemampuan rendah dengan kriteria yang ada pada tabel. Nah, pada hasil uji daya pembeda soal dihasilkan kriteria cukup dan jelek. Pada kriteria jelek, soal masih tetap digunakan. Hal ini sesuai pada menurut Solihin 2017 bahwa soal yang memiliki kriteria sangat tidak baik sebaiknya dibuang saja, yaitu diskriminasi yang bernilai negatif sehingga harus dibuang. Maka dari itu, soal yang digunakan dalam penelitian ini semuanya dapat digunakan. Dan juga soal dalam penelitian ini digunakan untuk melihat tingkat pemahaman siswa pada setiap soal. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi hasil tes. Hasil tes dalam pembahasan ini dibagi dalam 3 kategori, yaitu paham, tidak paham, dan miskonsepsi. Siswa dikatakan paham jika jawaban siswa benar dan tingkat CRI yang tinggi. Siswa yang tidak paham yaitu siswa yang menjawab salah dengan tingkat CRI yang rendah. Sedangkan siswa yang mengalami miskonsepsi yaitu siswa yang menjawab salah dengan tingkat CRI yang tinggi. Yang pertama yaitu persentase masing-masing soal dalam kategori paham, tidak paham, dan miskonsepsi. Dapat dilihat pada grafik tersebut bahwa soal yang memiliki miskonsepsi tertinggi yaitu pada soal nomor 2. Pada soal nomor 2 dengan persentase 68%. Selanjutnya yaitu persentase yang dihasilkan pada grafik untuk mengetahui paham, tidak paham, dan miskonsepsi setiap kelas. Dapat diketahui bahwa kelas yang mengalami miskonsepsi tertinggi yaitu pada kelas 11 MIPA 2. Selanjutnya, setelah diketahui secara setiap soal atau per butir soal dan setiap kelas, maka didapatkan rata-rata atau secara keseluruhan dari kelas 11 MIPA, maka diperoleh siswa yang mengalami miskonsepsi yaitu sebesar 29,61%, siswa yang tidak paham sebesar 22,09%, dan siswa yang paham sebesar 48,3%. Hasil yang telah diuraikan merupakan dari pengelompokan CRI berdasarkan individu, sehingga didapat persentase tersebut. Adapun deskripsi hasil tes berdasarkan kelompok yaitu hubungan antara CRI-S, CRI-B, dan fraksi benar. Adapun untuk membedakannya, siswa mengalami miskonsepsi, paham konsep dan tidak paham konsep yaitu dihubungkan dari nilai CRI-S dan fraksi benar dan CRI-B dan fraksi benar. Soal yang memberikan dampak miskonsepsi yang kuat yaitu bila nilai CRI-S berada pada ambang 2-5 dan nilai fraksi benar di bawah 0,5. Sedangkan untuk soal yang memberikan dampak tidak pemahaman kepada siswa yaitu jika nilai CRI-S di bawah 2 dan nilai fraksi benar di bawah 0,5. Sedangkan untuk tingkat pemahaman siswa, jika siswa paham konsep, yaitu jika nilai CRI-B-nya tinggi dan nilai fraksi benar di atas
0,5. Dapat dilihat pada kelas 11 MIPA 1, pada grafik perbandingan, yaitu soal yang memberikan dampak miskonsepsi yang kuat, yaitu pada soal nomor 2 dengan nilai CRIS 2,07 dan nilai praksi benar 0,26. Selanjutnya, yaitu pada soal nomor 3 dengan nilai CRIS 2,8 dan praksi benar 0,42. Sedangkan untuk pemahaman konsep yang tinggi, yaitu pada soal nomor 1 dengan nilai CRIB 4,4 dan nilai praksi benar 0,97. Selanjutnya, yaitu pada kelas 11 MIPA 2. Pada kelas 11 MIPA 2 juga mengalami miskonsepsi, yaitu pada soal nomor 2 memberikan dampak miskonsepsi yang kuat dengan nilai CRIS 3,45 dan 0,09 pada nilai praksi benarnya. Begitupun juga pada soal nomor 3, nomor 5, dan nomor 6. Selanjutnya, yaitu pada kelas 11 MIPA 3, yaitu soal yang memberikan dampak miskonsepsi yang lebih kuat, yaitu pada soal nomor 2, pada soal nomor 5, dan pada soal nomor 6 memberikan dampak yang lebih kuatnya, yaitu ketidakpemahaman siswa terhadap soal tersebut, yang dapat dilihat nilai CRIS sebesar 1,31 di bawah 2 dan nilai praksi benar di bawah 0,5. Sehingga dampak yang lebih kuat pada soal nomor 6 adalah ketidakpahaman siswa. Selanjutnya pada kelas 11 MIPA 4 dapat dilihat pada grafik yang mana siswa mengalami dampak miskonsepsi yang cukup kuat, yaitu pada soal nomor 2 dan pada soal nomor 7. Berikutnya, setelah didapat hasil per kelas, maka didapat rata-rata secara keseluruhan dampak miskonsepsi yang kuat, paham konsep atau tidak paham, dilihat pada grafik, yang mana pada nomor 1 menunjukkan bahwa siswa lebih cenderung paham konsep dengan nilai CRIB 4,57 dan nilai praksi benarnya 0,9. Pada nomor 2, siswa cenderung mengalami miskonsepsi, yaitu dengan nilai praksi benar 0,15 dan nilai CRIS 3,01. Sedangkan pada nomor 3, siswa memiliki kecenderungan pemahaman konsep, yang mana nilainya dapat dilihat pada grafik. Sedangkan pada nomor 4, siswa kecenderungan pemahaman konsep. Nomor 5, siswa kecenderungan siswa mengalami miskonsepsi, yaitu dengan nilai praksi benar 0,45 dan nilai CRIS-nya 2,33. Sedangkan untuk nomor 6, dengan nilai praksi benar 1,69 dan nilai CRIB 3,15, siswa cenderung paham konsep. Untuk soal nomor 7, siswa cenderung mengalami miskonsepsi dengan nilai CRIS 2,48 dan nilai praksi benar 0,29. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pada pembahasan dalam penelitian ini, yaitu setelah didapat hasil dari nilai tes tadi, maka akan dihubungkan dengan hasil wawancara, yang mana akan diperoleh penyebab miskonsepsi yang terjadi. Yang pertama berdasarkan faktor internal. Yang pertama yaitu cara belajar siswa lebih banyak menghafal bukan memahami konsep. Cara belajar yang demikian dapat berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam memahami konsep soal yang diberikan. Dari hasil wawancara, 80% siswa mengatakan mereka memahami apa itu asam basa, hidrolisis, dan penyangga. Namun, saat diberikan soal, mereka kesulitan untuk memahaminya. Selanjutnya, yaitu kemampuan siswa dalam menganalisis dan mengaitkan beberapa konsep yang saling berhubungan masih lemah. Hal ini dapat dilihat
pada jawaban hasil tes siswa dan juga pada hasil wawancara. Kemampuan siswa dalam mengaitkan konsep antar satu dan yang lainnya masih lemah. Seperti halnya pada satu kasus pada soal nomor 6, yaitu mereka diminta untuk mencari pH dari suatu larutan penyangga. Namun mereka masih menggunakan rumus yang salah. Padahal pada konsep asam basa dan hidrolisis mereka sudah diberikan dan sudah diajarkan untuk bagaimana cara menghitung pH. Namun mereka masih kesulitan untuk menghitung pH pada larutan penyangga. Selanjutnya yaitu prakonsepsi atau konsep awal yang salah. Prakonsepsi atau konsep awal yang salah yaitu mereka mempunyai konsep awal tanpa mau menjelaskan penjelasan pada akhir. Seperti halnya pada hidrolisis garam. Pada hasil wawancara, mereka mengatakan bahwa hidrolisis garam merupakan reaksi antara garam dan air. Ketika ditanya, mereka tidak mengetahui asam lemak atau kuat, basa lemak atau kuatnya. Padahal hal tersebut penting untuk mengetahui garam tersebut mengalami hidrolisis atau tidak. Selanjutnya yaitu intuisi yang salah. Intuisi yang salah ini merupakan pemikiran yang spontan. Pemikiran yang spontan yaitu ketika mereka menjawab tanpa mereka pikirkan kembali jawaban tersebut benar atau salah. Hal ini seperti pada kasus nomor 2 yaitu mereka tidak ketika diwawancara mereka tidak mengetahui apa itu titrasi. Sedangkan mereka menjawab soal nomor 2 dengan tingkat keyakinan yang tinggi. Selanjutnya yaitu kurangnya minat dan motivasi belajar siswa. Kurangnya minat dan motivasi belajar siswa dapat memengaruhi pemahaman siswa. Hal ini ketika diwawancara mereka menganggap bahwa materi kimia merupakan pelajaran yang sulit. Ketika mereka menganggap materi tersebut sulit, maka pada diri mereka akan mengalami kecenderungan malas untuk memahami dan mendengarkan materi tersebut. Hal ini menyebabkan kesalahpahaman konsep dan miskonsepsi. Selain dari faktor internal, ada pula faktor eksternal penyebab miskonsepsi. Yang pertama, miskonsepsi yang berasal dari guru. Miskonsepsi yang berasal dari guru yaitu kurangnya penekanan konsep oleh guru pada materi tertentu, sehingga mereka saat diberikan soal mengalami kesulitan dalam memahami atau keliru dalam menggunakan rumus yang digunakan. Dan juga metode yang digunakan guru. Seperti hasil wawancara, mereka mengatakan jika metode diskusi yang digunakan, mereka sangat kesulitan untuk memahami materi kimia. Selanjutnya, siswa tidak memiliki sumber belajar tetap. Nah, sumber belajar mereka di kelas itu hanya menggunakan buku paket yang dipinjam dari perpustakaan. Sehingga setelah jam belajar kimia selesai, mereka harus mengembalikan kembali di perpustakaan untuk digunakan pada kelas selanjutnya. Artinya, dalam hal ini mereka kekurangan sumber belajar yang lainnya, seperti buku LKS atau sumber internet. Selanjutnya yaitu setelah dilakukan penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan wawancara, maka diperoleh kesimpulan yaitu miskonsepsi terjadi di kelas 11 MIPA 61 Kota Bengkulu dengan persentase sebesar 29,61%. Adapun penyebab miskonsepsi yang terjadi pada siswa yaitu meliputi faktor internal yang terdiri dari cara belajar siswa kecenderungan menghafal, yaitu kurangnya dalam mengaitkan pemahaman materi antar satu dengan yang lainnya, intuisi yang salah, prakonsepsi, dan kurangnya minat dan motivasi belajar siswa. Selanjutnya untuk faktor eksternal yaitu yang berasal dari guru dan sumber belajar yang kurang. Untuk saran, yang pertama yaitu bagi siswa hendaknya meningkatkan minat dan motivasi untuk mempelajari dan memahami konsep secara utuh. Bagi guru dapat melakukan persepsi yang berkaitan dengan konsep pembelajaran, agar siswa mendapatkan gambaran konsep awal yang benar untuk mempelajari konsep selanjutnya.
Yang terakhir yaitu bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa agar dapat mengembangkan lebih lanjut atau dapat digunakan sebagai acuan. Baiklah, itulah presentasi seminar hasil dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.